Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran teks pidato persuasif, dan pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara atau tips dan trik menulis sebuah teks pidato persuasif. Ya, jadi sebentar kita akan belajar bagaimana kemudian langkah-langkah sehingga kita mampu menulis sebuah naskah teks pidato persuasif yang sistematis dan berurut ya dengan baik. Baik, sekarang kita perhatikan jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat atau menyusun sebuah teks pidato persuasif. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan topik atau tema ya. Jadi topik atau tema itu ada bermacam-macam. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, agama, dan seterusnya ya. Jadi kita tentu harus menentukan dulu tema apa yang akan dibuat sebuah teks pidato. Oke. Nah, selanjutnya adalah dengan menyusun kerangka. Jadi sebuah pidato itu yang baik harus menggunakan kerangka ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan bagaimana sebuah kerangka itu disusun secara berurut, dan kalau kita mampu menguasai kerangka, insya Allah dengan metode memory sekalipun kita mampu membawakan sebuah pidato persuasif dengan baik. Yang penting urutan-urutannya itu dapat dihafalkan atau dapat diingat dengan baik, sehingga pada saat kita performance tinggal pengembangannya saja di atas mimbar. Oke, yang pertama yang kita harus buat adalah kerangka. Kerangka yang kita buat itu baiknya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi isi dari pidato itu nanti adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kerangka yang telah dibuat. Oke, pada kesempatan kali ini ada 5 pertanyaan dari kerangka yang kita buat, dan ini sudah terurut secara sistematis. Yang pertama adalah bagaimana sebuah fakta di lapangan, atau bagaimana tema itu faktanya di lapangan seperti apa. Lalu yang kedua, apa masalah yang timbul dari fakta-fakta tersebut. Nah, selanjutnya apa solusi yang bisa kita ambil. Yang keempat, bagaimana dampak penerapan solusi tersebut. Dan yang terakhir adalah apa harapanmu terkait penerapan solusi tersebut. Pada bagian 1, 2, dan 3 ini terkait dengan fakta. Pada bagian 1 dan 2 ini fakta yang sifatnya referentif atau punya rujukan atau punya acuan, atau kita bisa ambil di internet, kita bisa ambil di majalah, kita bisa ambil di koran, di televisi ya. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan. Lalu apa masalah yang timbul dari fakta-fakta itu? Ya, kita bisa melihat atau merujuk kepada data-data fakta yang ada. Lalu kemudian solusi yang bisa diambil itu merupakan opini. Opini juga bisa diambil dari rujukan, dalam artian apa yang sudah dilakukan oleh seseorang itu kita bisa ambil sebagai pendapat kita juga. Kita bisa sampaikan juga bahwa ini yang bagus, pendapat ini yang bagus, solusi ini yang bagus. Tapi solusi itu dia merujuk lebih kepada sebuah opini dari penulis teks pidato. Ya, jadi 1 dan 2 ini bisa merujuk kepada fakta-fakta yang ada di lapangan yang sifatnya referentif atau punya rujukan, dan yang ketiga adalah sifatnya opini atau pendapat dari kita sebagai penulis. Lalu yang keempat adalah bagaimana dampak dari penerapan solusi tersebut. Jadi kalau sebuah masalah kita sampaikan solusinya seperti ini, lalu kita harus terangkan bagaimana dampak atau pengaruh apabila solusi itu diterapkan. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa harapanmu terkait penerapan solusi tersebut. Nah, di bagian paling terakhir inilah kemudian muncul sikap persuasif kita, bentuk ajakan kita terhadap pendengar atau pembaca teks pidato kita yang kita buat. Ya, jadi apa harapanmu terkait penerapan solusi tersebut? Tentu ada ajakan-ajakan kepada pendengar, kepada pemerintah, kepada pemangku kebijakan itu ya. Jadi persuasifnya itu nanti ada di bagian paling terakhir, isi teks tersebut. Oke. Lalu bagaimana fakta? Ini akan kita bahas ya. Bentuk fakta di lapangan. Fakta di lapangan itu berupa data-data dan fakta-fakta. Jadi dia informasinya dari internet, majalah, atau berita, dan sifatnya informatif, memaparkan apa yang terjadi saat ini.
Lalu masalah yang timbul dari fakta-fakta itu adalah uraian masalah-masalah yang timbul dari fakta-fakta yang kita uraikan sebelumnya, ya. Jadi bagian kedua kita memunculkan masalah-masalah, artinya kita tunjukkan bahwa ini loh masalah dari fakta-fakta yang tadi kita sampaikan. Nah, selanjutnya apa solusi yang bisa diambil? Nah, pada pertanyaan ini tadi seperti sebelumnya saya sampaikan, kita akan menjawab solusi dari masalah-masalah tersebut dalam tema yang diangkat, yang isinya berupa opini atau pendapat kita semua. Nah, bagaimana dampak diterapkannya solusi tersebut? Setelah solusi kalian diterapkan, kira-kira apa dampaknya atau akibatnya? Ya, ini contohnya. Oke, lalu apa harapan kalian? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, pada bagian ini adalah kalimat-kalimat persuasif dan argumen-argumen yang mendukung kenapa solusi dari kita tersebut harus diterapkan. Ya, di sini kan akan ada ajakan-ajakan yang sifatnya persuasif nantinya. Oke. Baik, sekarang kita akan membuat contoh sebuah teks pidato persuasif yang temanya adalah game online. Jadi kita akan membuat contoh yang mengambil tema itu game online, ya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana fakta di lapangan? Jadi ingat temanya adalah game online. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana fakta di lapangan? Oke, maka jawabannya seperti ini. Game online atau sering disebut dengan online games adalah sebuah permainan games yang dimainkan di dalam suatu jaringan baik LAN maupun internet. Permainan ini biasanya dimainkan secara bersamaan dengan pemain yang tidak terbatas banyaknya. Game online adalah permainan dengan jaringan di mana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual game online. Betul begitu kan? Seperti itu kan faktanya di lapangan. Nah, itu jawabannya. Selain itu, game online ini marak dimainkan oleh orang banyak, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Permainan ini tidak hanya membutuhkan jaringan internet untuk memainkannya, tetapi juga perangkat yang mendukung. Game online saat ini dapat menghasilkan uang untuk pemainnya dengan menyiarkan permainannya secara live di YouTube. Nah, beberapa paragraf 3-4 paragraf yang Bapak bacakan tadi adalah contoh fakta-fakta yang ada di lapangan tentang game online. Nah, fakta-fakta ini selain mungkin karangan kita sendiri, sebagaimana yang ada di lapangan juga bisa diambil dari rujukan berbagai artikel yang ada di internet maupun di literatur yang lain seperti koran maupun di televisi, ya, seperti itu. Jadi jawaban pertama sudah kita jawab. Lalu bagaimana pertanyaan yang kedua? Apa masalah yang timbul dari game online? Game online memiliki dampak positif sebagai kegiatan hiburan dan rekreatif serta dapat menghasilkan uang. Ternyata game online juga memiliki dampak buruk untuk anak dan remaja, di antaranya 1. Dari segi kesehatan, 2. Dari segi pendidikan, dan 3. Dari segi ekonomi. Game online yang dimainkan dan masuk ke level yang kecanduan dapat menyebabkan pemainnya bermain terus-menerus tanpa henti yang dapat membahayakan kondisi tubuh. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan atau masalah yang ditimbulkan dari segi kesehatan. Dari segi pendidikan, banyak siswa yang lalai dengan sekolahnya karena tidak bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar. Karena waktunya banyak tersita untuk bermain game, hingga sekolahnya berantakan dan menyebabkan anjloknya nilai dan prestasi di sekolah. Nah, dari segi ekonomi, game online membuat kita menjadi orang yang boros. Pertama, kita butuh pulsa data untuk memainkannya. Selain itu, spesifikasi HP harus yang mahal. Belum lagi aksesoris virtual yang harus dibeli dengan uang di dunia nyata. Bila pemainnya dari kalangan menengah ke bawah ekonominya, tentu bisa membuat dia mencuri bila sudah masuk ke level yang kecanduan. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan kedua, ya. Ingat, ini pertanyaan dari jawaban yang kedua. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana solusinya, ya? Bagaimana caranya mengatasi beberapa dampak negatif sebagaimana yang disebutkan tadi? Maka yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, membatasi diri dari segala yang berkaitan dengan game online. Yang kedua, membuat skala prioritas dengan menempatkan game online sebagai kegiatan hiburan yang waktunya tidak melebihi kegiatan yang produktif.
Ketiga, memperbaiki cara berpikir kita bahwa game online dapat menyebabkan kita lalai dari tugas utama. Dan yang terakhir, selalu disiplin dalam melakukan semua kewajiban, baik ibadah maupun tugas kewajiban kita sebagai pelajar. Jadi, ingat anak-anak, tadi ini adalah jawaban dari bagaimana solusi dari masalah-masalah yang tadi di game online. Oke, jawabannya tadi ini ya, sudah dilihat kan? Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apa dampak bila solusi yang tadi itu diterapkan? Ini pertanyaannya. Maka jawabannya seperti ini. Dengan menerapkan beberapa langkah tadi, maka insya Allah kita akan terhindar dari level kecanduan dari sebuah game online. Selain itu, kita dapat menjaga kondisi tubuh kita lebih sehat dengan istirahat yang teratur dan tidak begadang karena main game online. Kita juga dapat menghemat banyak uang karena tidak harus membeli pulsa dan dapat menggunakan data dengan hemat. Ini jawaban yang keempat. Jawaban yang keempat dari pertanyaan yang keempat. Oke, berikutnya. Apa harapan dengan diterapkannya solusi tadi? Baik, teman-teman, kita memanfaatkan waktu dengan baik dengan menjadikan permainan seperti game online murni hanya untuk kegiatan hiburan saja. Jangan sampai waktu yang harusnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif dan produktif malah kita sia-siakan dengan bermain game online. Ya. Jadi ini ada kata mari di sebelumnya. Jadi mari teman-teman kita manfaatkan waktu dengan baik dengan menjadikan permainan seperti game online murni hanya untuk kegiatan hiburan saja. Jangan sampai waktu yang harusnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif dan produktif malah disia-siakan dengan bermain game online. Kita harus ingat bahwa waktu itu tidak bisa dikembalikan. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Utamakan belajar dan kesampingkan game online demi kesuksesan kita. Dua paragraf ini mengandung kalimat persuasif, yaitu dengan menggunakan kata persuasif mari, lalu menggunakan kata larangan jangan, kemudian menggunakan kata saran kita sebaiknya. Kita harus ingat ya, seperti itu ya. Jadi ada dua kata persuasif di sini. Ada dua kata persuasif, yaitu mari dan jangan. Selain itu, narasi di bagian paragraf berikutnya yang mulai dari kita harus ingat bahwa waktu itu tidak bisa dikembalikan dan seterusnya, itu merupakan saran ya, itu merupakan saran. Jadi lengkap sudah dari 5 pertanyaan tadi, jawaban-jawaban yang dihasilkan itu kemudian disusun menjadi sebuah naskah utuh. Nah, itulah kemudian yang menjadi isi dari teks pidato persuasif. Baik anak-anak. Nah, tadi kita sudah membuat kerangka, kemudian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kerangka tersebut. Nah, jawaban-jawaban yang tadi kita buat itu, yang kita jawab itu, lalu dipindahkan ya sesuai dengan urutan kerangka tadi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi mulai dari sini ya. Sampai di sini. Nah, ya. Jadi yang ini kan unsur pembukaan ya. Ini unsur pembukaan. Dan yang bagian terakhir ini adalah unsur penutupan. Penutup. Sorry, ini penutup. Ini tadi masih yang tadi. Nah, setelah kita buat draftnya dalam bentuk kerangka tadi, lalu kita pindahkan ya, dengan menambahkan pembuka dan penutup. Maka jadilah sebuah teks pidato persuasif. Oke, baik, mudah bukan? Jadi kalau ada sesuatu yang masih belum dipahami atau kurang dipahami, bisa nanti menghubungi secara pribadi melalui nomor kontak WA guru mata pelajaran. Ingat anak-anak, penting untuk kalian memahami teknik menyusun teks pidato ini karena tugas project berikutnya adalah menyusun sebuah naskah pidato persuasif yang nanti temanya ditentukan. Kemudian naskah yang kita buat tadi akan kita bacakan atau kita akan bawakan ya dalam bentuk video, nanti kita akan buat dalam bentuk video. Jadi ingat langkah-langkahnya,
kemudian terapkan dengan baik, insya Allah kita akan bisa menyusun sebuah teks pidato persuasif dengan baik. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.